Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bosku. Kali ini saya akan merangkai mesin Vario Karbu. Kita akan merangkai beberapa bagian dari mesin ini. Kita mulai dari pemasangan bagian piston dulu. Setelah kita pasang ring olinya, kemudian kita pasang ring kompresi 2. Kemudian kita pasang ring kompresi 1. Oke, nanti tinggal kita silang penataan ke bloknya. Kemudian piston kita pasang, dan ban pistonnya juga kita pasang. Selanjutnya kita pasang pengancing piston yang bagian sini. Kemudian pengamannya kita lepas. Oke, setelah blok ini kita kasih pelumas dan pistonnya. Kemudian kita pasang bloknya. Kemudian kita tarik ke atas rantai ketengnya. Kemudian blok kita dorong lagi sampai mentok ke bawah. Kemudian piston kita taruh di TMA. Kemudian permukaan piston dan permukaan bloknya kita keringkan menggunakan kain lap. Oke, setelah kedua klepnya kita sekir, kemudian kita rangkai kembali. Kita mulai dari pemasangan seal klep baru. Setelah kita kasih pelumas, seal klep ini kita pasang. Kita gunakan seal klep AHM GB4. Kemudian kita kasih pelumas lagi. Kemudian seal klep baru ini kita pasang, kita pentokkan. Oke, seperti ini. Lanjut, kita pasang kedua bar klepnya. Untuk bagian yang rapat kita taruh di bagian bawah. Kemudian kita pasang retainernya dan pengancing klepnya. Setelah itu tinggal kita tekan pakai ban bekas seperti ini agar terkunci. Kemudian kita rangkai bagian klep yang buang. Kita pasang retainernya dan kedua kuku klepnya. Oke, lanjut kita kunci klepnya menggunakan ban bekas seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita rangkai bagian headnya. Kita pasang temlar buangnya dulu. Kemudian kita pasang pen temlarnya yang pendek. Kemudian kita pasang temlar yang hisap. Jadi jangan sampai terbalik hisap dan buangnya. Kemudian pen temlar yang panjang kita pasang. Kemudian open as tinggal kita masukkan seperti ini. Oke, setelah itu tinggal kita pasang pengancing open as-nya, plat pengancing open as. Kemudian kita dorong kedua pen temlarnya. Kita paskan dulu lubangnya, lubang plat pengancing dan pennya. Setelah pas tinggal kita dorong mentok. Oke, kemudian kita pasang kedua bow centernya. Di sini ada dua bow center. Kemudian kita pasang lidah tensionernya. Oke, bosku, sebelum head ini kita pasang, kita berikan tribon dulu di area yang mengelilingi piston. Kita berikan tribon tipis saja. Lanjut kita ratakan. Tujuannya agar kompresi tidak keluar. Dan untuk packing headnya itu pun juga kita lem bolak-balik.
Oke, dan ini packing headnya itu dalam kondisi sudah ada lemnya. Oke bosku, lanjut kita pasang perpak headnya dan kita pasang headnya. Kemudian rantai ketengnya kita tarik ke atas, kemudian head kita dorong masuk, kita goyang-goyang, kita dorong lagi sampai mentok, dikarenakan bosnya ini agak sepan. Kemudian kita pasang kedua baut kop yang sebelah samping ini, baut panjang ini kita bentokkan dulu. Kemudian satu set noken as ini kita pasang. Kemudian kita pasang keempat ring kopnya. Kita pasang juga keempat lure kopnya. Oke, kemudian keempat lure kop ini kita kencangkan menyilang dulu. Kita gunakan kunci shock 12. Kemudian kita kencangkan secara merata. Selanjutnya kedua baut yang panjang ini kita kencangkan maksimal menggunakan T10. Oke, setelah piston pada TMA, lanjut kita pasang rantai ketengnya ke gigi temengnya. Kita topkan, jadi garis pada gigi temeng itu segaris dengan permukaan head yang bagian atas. Kita putar-putar seperti ini dan kita samakan garis gigi temengnya. Kemudian kita pasang setelan kamratnya, kita pasang kedua bautnya kanan kiri. Kemudian kita kunci menggunakan T10. Lanjut kita setel rantai ketengnya, kita putar ke kiri sampai mentok. Oke bosku, langkah selanjutnya kita setel kedua klapnya. Untuk klep in kita setel di angka 0,10, dan untuk klep buangnya juga sama, kita bikin di angka 0,10. Jadi monggo silahkan kalau teman-teman untuk setel klep buangnya di angka 0,15, monggo, tidak apa-apa. Kemudian kita pasang baut yang tengah ini, baut setelan kamrat yang tengah ini. Kemudian kita kencangkan. Berikutnya langkah pemasangan seal mal atau seal water pump atau seal mechanical. Kita gunakan AHM. Di sini ada dua bagian seal. Oke, jadi kalau seal mal ini bocor, maka dipastikan air radiatornya itu akan menetes dari area water pumpnya. Kemudian pemasangannya itu kita gunakan tracker magnet Karespa. Jadi kita ketok-ketok pelan-pelan. Jadi kita pastikan mentok. Kemudian untuk seal yang satunya ini tinggal kita tekan menggunakan jari kita saja sampai rata. Oke, kemudian sebelum kita pasang seal olinya, kita kasih pelumas dulu ke permukaan luar dan dalamnya. Untuk pemasangannya kita pasang, kita dorong menggunakan T17, jangan sampai miring. Kemudian kita ratakan, pastikan posisinya rata. Oke, kemudian as water pumpnya kita pasang, pastikan lurus seperti ini. Langkah selanjutnya
kita tekan saja, kita dorong menggunakan kunci shock 22 bagian laker yang terluar, kita ketok-ketok sampai rata. Oke, kita pastikan lancar seperti ini, dan spellingnya pun harus ada spellingnya. Kemudian tinggal kita pasang kipas water pumpnya. Kita pentokkan, kemudian tinggal kita kunci menggunakan shock 10. Kita tahan dulu bagian kiri menggunakan tang buaya. Kemudian kita pasang seal magnetnya, jadi cukup kita tekan seperti ini sampai rata. Kemudian kita pentokkan, kita ratakan. Kemudian langkah berikutnya kita pasang gigi pompa olinya. Kita harus paskan posisinya, posisi asnya, giginya. Kemudian kita tes pergerakannya. Setelah itu kita pasang rantainya dan gigi penghubung yang menghubung ke water pumpnya. Kita pasang seperti ini. Kemudian satu set water pump tinggal kita pasang. Kita pasang dengan hati-hati dan kita pasang harus sabar, dikarenakan kita harus paskan, kita harus menggerak-gerakkan kipasnya. Kemudian kita pasang plat penahan kabel sebelumnya, kita baut sekalian. Kita tes lagi pergerakannya, artinya ini sudah normal, tidak ada masalah. Lanjut kita tutup water pumpnya, kemudian kita pasang bautnya. Kita kencangkan semua menggunakan T10. Oke, langkah berikutnya kita isi oli mesinnya. Kita isi oli mesinnya 0,8. Kemudian kita pasang penutup olinya. Lanjut kita kencangkan. Kemudian langkah berikutnya kita pasang magnetnya. Kita pasang ringnya dan kita pasang mur magnetnya. Kemudian kita kencangkan menggunakan shock 17. Kita pasang kipasnya. Di sini ada 3 baut. Kita pasang semua. Kemudian kita kunci menggunakan T10. Lanjut kita pasang dudukan radiatornya. Di sini ada 2 bus center yang harus dipasang. Kemudian kita pasang keempat bautnya. Lanjut kita kencangkan semua keempat bautnya menggunakan T10. Oke, lanjut kita pasang satu set radiatornya. Kita pasang dulu baut termostatnya.
Lanjut kita pasang selang radiator yang menuju ke headnya. Kemudian kita pasang semua bautnya. Di sini ada 4 baut. Kemudian kita kencangkan keempat bautnya juga menggunakan T10. Kemudian kedua baut termostatnya kita kencangkan maksimal menggunakan T8. Kita pasang baut tap radiatornya, kita kencangkan. Kemudian kita pasang baut plat dudukan karet pelindung karburatornya. Kita kunci semua kedua bautnya menggunakan T10. Kemudian kita pasang karetnya. Kita posisikan, kemudian karetnya tinggal kita kunci, kita klemkan. Oke, langkah berikutnya kita pasang fan belnya KVB AHM. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasang rollernya, kita pasang searah. Jadi untuk bagian yang ada lapisannya itu kita taruh di bagian kanan semua. Oke, terpasang semua. Kemudian kita pasang lagi klip feedernya. Jadi ini kondisinya masih bagus, jadi kita pasang lagi. Kemudian kita pasang penutup rollernya. Lanjut kita kasih pelumas bagian dalam rumah roller. Lalu kita pasang busnya. Kemudian kita pasang ke askernya. Oke, fan bel baru kita pasang. Kemudian kita pasang kipasnya. Kita pasang ringnya. Dan kita pasang murnya. Kemudian kita pasang gigi pinion. Dan kita pasang penutupnya. Kita kunci menggunakan shock 22. Kemudian kita pasang puli bagian belakang, kita tarik ke belakang sambil kita paskan pada asnya. Setelah itu tinggal kita dorong masuk. Kita pasang mangkok gandanya, kita pasang ringnya, dan kita pasang murnya. Bagian yang rata kita taruh di dalam. Kemudian kita kunci menggunakan shock 19. Oke, langkah penutupan bak CVT. Kita pasang baut yang tengah dulu. Langsung kita pentokkan. Kemudian semua bautnya kita kunci menggunakan T8. Oke, karet engine mounting sudah saya pasang. Nanti tinggal kita pasang seperti ini ke rangkanya. Jadi fungsi karet ini meredam mesin saat bergerak naik turun. Kita tes dulu naiknya oli mesin.
nampak di sini oli mesin sudah naik, artinya sudah aman. Kemudian kita pasang businya, kita kencangkan sekalian. Kemudian kita pasang penutup headnya, kita pasang kedua bautnya, atas dan bawah. Oke, jadi dalam mengatasi rembesnya oli, untuk seal headnya kita ganti sekalian, dan ini tinggal kita kencangkan menggunakan shock 10. Kemudian selangnya kita pasang yang menuju ke box filternya. Oke, langkah proses pemasangan engine mountingnya. Sebelum rangka kita satukan ke mesin, kita pasang dulu engine mountingnya. Kita dorong asnya masuk, kita ganjal kedua pijakan kaki bagian belakang seperti ini, kita ganjal kanan kiri, kita dorong asnya masuk. Jadi seperti ini sudah terpasang sempurna, tinggal nanti kita kencangkan. Langkah berikutnya tinggal kita isi air radiatornya, kita isi sampai penuh. Kemudian kita pasang jalur emisinya, kita kencangkan ketiga bautnya, kita pasang karburannya, lanjut kita pasang baut shocknya bagian bawah ini. Kemudian kedua mur engine mountingnya kita kencangkan maksimal menggunakan T17. Kita pasang knalpotnya dan kita kencangkan kedua bautnya bagian belakang ini. Kita gunakan shock 14. Setelah karburator ini kita bersihkan, tinggal kita pasang mangkuk karburatornya, kita kencangkan ketiga bautnya. Kemudian karburator tinggal kita pasang, kita kencangkan kedua baut manifoldnya, kita kencangkan baut filternya, kita pasang kedua karet manifoldnya, dan kita pasang juga selang yang menuju ke vakum karburator. Kemudian kita pasang semua soket-soket kabel di bagian ini, kita pasang semua, kita rapikan. Oke, lanjut kita nyalakan mesinnya. Di sini sudah kita nyalakan yang kedua kali ini, dan air radiator sudah turun. Sambil kita tambahi lagi air radiatornya. Oke, setelah penuh tinggal kita pasang penutupnya. Lanjut tinggal kita isi kantungannya bagian atas, kita isi sampai penuh, sampai pada garis apernya.